Halo, Sobat Podcast 9, jumpa lagi kita. Kali ini dalam bentuk editorial dan kita masih membahas soal kemelut dari kasus Vina. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa kami mengingatkan, selalu tegakkan hukum dan berikan keadilan. Kasus Vina bukannya semakin jelas, tetapi semakin kabur dan semakin menimbulkan berbagai pertanyaan. Ketika kasus ini mencuat kembali, polisi menyatakan ada 3 orang DPO atau daftar pencarian orang yang diduga sebagai pelaku atau tersangka pelaku pembunuhan dan perkosaan kasus Vina. Tetapi belakangan ternyata 3 DPO itu dihapus dan hanya seorang yang dijadikan DPO dan orang tersebut sudah tertangkap. Alasan polisi sangat sederhana. Para tersangka mencabut keterangannya sehingga 2 DPO yang belum tertangkap itu dianggap tidak ikut serta atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan kasus Vina. Sekedar mengingatkan kembali, kasus Vina bermula ketika Vina, seorang pelajar di Cirebon, diantar oleh kekasihnya yang masih dalam taraf hubungan cinta monyet. Pada malam hari pulang, mereka dicegat oleh sebuah geng motor dan kemudian Vina dan kekasihnya itu dibunuh, dipukul memakai kayu, kemudian diperkosa rame-rame. Mula-mula polisi di Cirebon mengatakan ini bukan pembunuhan, bukan pemerkosaan, tetapi adalah kecelakaan tunggal. Kecelakaan lalu lintas tunggal. Karena memang mayat dari Vina dan kekasihnya diletakkan kembali di jalan oleh para pembunuh dan pemerkosanya. Berdasarkan hal itulah polisi menyatakan tidak ada pembunuhan melainkan hanya kecelakaan tunggal. Tetapi perkembangan kemudian arwah Vina masuk ke dalam roh sahabatnya dan dari sana terungkaplah bahwa kasus ini bukan kasus kecelakaan, tetapi kasus pembunuhan dan kasus pemerkosaan. Kemudian polisi pun bergerak dan menangkap 8 pelaku dari yang diduga 11. Dari 8 pelaku ini, 1 orang dihukum hanya 8 tahun karena saat diadili kala itu dia masih berada di bawah umur, dan yang lainnya 7 orang dihukum tidak tanggung-tanggung seumur hidup. Nah, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul ketika orang mengetahui bahwa hampir sepanjang 8 tahun polisi tidak berhasil mengungkap siapa saja pembunuhnya kecuali 8 orang tersebut. Ini pun karena muncul lagi sebuah film ya, yang berjudul Vina. Dan di dalam film itu terungkap bahwa ada pembunuhan dan perkosaan dilakukan oleh 11 orang geng motor. 8 diantaranya sudah ditangkap dan 3 belum ditangkap. Film ini menimbulkan kehebohan, menimbulkan kegemparan, dan kemudian polisi bergerak kembali membongkar kasus ini. Mula-mula polisi mengatakan ada 3 DPO. DPO-nya juga aneh, tidak dengan fotonya, melainkan dengan memakai topi ala koboi-koboi barat dan disebut di situ di DPO ciri-cirinya. Belakangan polisi berhasil menangkap seorang dari DPO tersebut, tetapi sebaliknya menyatakan 2 orang yang tadinya dinyatakan DPO
bukan lagi DPO. Dengan kata lain, tidak ada lagi tersangka. Nah, polisi mengambil kesimpulan ini karena ada pengakuan, kata polisi, dari para pelaku lain yang mencabut BAP-nya dan mencabut keterangannya. Polisi beralasan dengan pencabutan itu maka tidak dapat lagi dikategorikan DPO yang 2 orang dan hanya seorang ini. Kita mengingatkan kasus ini kepada kasus Sum Kuning dahulu di Jogja ketika dia diperkosa dan dibunuh rame-rame juga. Dan sampai kemudian tidak jelas siapa pembunuhnya, walaupun ada tersangka, ada terdakwa yang dihukum, tetapi kasus ini sampai sekarang masih tetap menjadi misteri. Demikian juga dengan kasus Vina. Alasan-alasan yang dikemukakan polisi masih bisa dipertanyakan. Dari 8 yang tersangka tersebut, dapat dipertanyakan lagi oleh polisi dengan bukti-bukti ilmiah, dengan keterangan-keterangan yang dapat disandingkan satu dengan lain. Begitu juga siapa yang DPO, polisi dapat melakukannya dengan cepat. Namun masalahnya, kabarnya, ini adalah polisi bawahan melawan juga polisi atasan. Kenapa demikian? Korban yang meninggal, yaitu kekasih dari Vina, dia adalah anak seorang polisi. Dalam hal ini polisi di bidang narkoba. Tetapi kenapa kemudian polisi ayahnya ini, ayah korban tidak banyak bisa berbuat untuk mengungkap kasus ini? Karena timbul di berbagai masyarakat perbincangan bahwa si ayah pelaku, salah satu ayah pelaku adalah polisi. Dan ayah polisi ini artinya kakek dari si pelaku adalah juga petinggi polisi. Dan karena dia adalah polisi yang lebih tinggi daripada bapaknya korban, maka tidak bisa apa-apa. Seharusnya polisi dalam hal ini memberikan perhatian yang besar, memberikan atensi, memberikan satu penanganan yang khusus. Harus diingat, kalau kasus ini tidak diungkap dengan jelas, dengan terbuka, dengan transparan, dengan apa adanya, maka akan menjadi noda hitam dalam perjalanan Polri. Orang akan selalu ingat, Polri tidak mampu mengungkap kasus Vina. Polri akan dianggap tetap tidak melakukan penyidikan dan penanganan yang seharusnya. Terlepas dari benar atau tidak, maka noda hitam itu akan terus menempel kepada Polri. Itulah sebabnya, menurut kami, menurut Podcast 9, Polri harus memberikan atensi yang sangat besar. Harus dijelaskan siapa-siapa saja 8 pelaku yang sudah ditahan dan apa alasan mereka dihukum, apa keputusan pengadilannya, dan apa yang ada di babnya. Dan kalau ada yang mencabut, siapa yang mencabut BAP, siapa yang mencabut pengakuannya, dan apa yang dicabut di dalam pengakuannya. Tidak bisa dengan sumir, dengan umum begitu saja, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan, menimbulkan berbagai kecurigaan, menimbulkan berbagai tanya, apakah benar dengan demikian. Polisi harusnya terbuka, jujur, apa adanya, sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini bukannya kasus Vina menjadi jelas, tetapi menjadi tambah kabur dan menjadi menimbulkan lebih tanda tanya, lebih kecurigaan dari masyarakat. Ada apa ini? Apakah polisi memang serius menangani ini? Ataukah ada sesuatu yang membuat polisi menjadi serba ragu? Disinilah polisi dituntut pada zaman ini untuk terbuka, transparan, tidak boleh setengah-setengah. Sebutkan saja
apa keputusan pengadilan, dan bagaimana proses BAP orang yang 8 ini, dan bagaimana yang lainnya tidak dikerjakan. Kemudian, apa benar mereka yang melakukan? Karena ternyata yang DPO yang pertama, yang satu-satunya ditangkap kembali, membantah dia pembunuhnya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pada orang yang ditangkap terakhir, DPO yang dari 3 DPO, polisi mengatakan mereka boleh tidak mengaku. Tetapi bagaimana dengan pencabutan-pencabutan yang lain? Tentu polisi punya banyak keterangan, punya banyak saksi, punya banyak ahli untuk merekonstruksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, sudah saatnya Kapolri, Pak Sigit Sulistyo, harus turun tangan menangani hal ini. Pak Kapolri, berikanlah atensi agar kasus ini diusut sampai tuntas, siapapun pelakunya. Ketika kasus pembunuhan, asisten pembunuhan oleh Kepala Propam, Bapak bisa begitu tegas. Sambo sebagai Kadif Propam bisa kemudian diproses sebagaimana adanya. Kalau Sambo saja sebagai Kadif Propam bisa diproses, tentu dalam kasus Cirebon ini Bapak juga bisa menginstruksikan, memerintahkan kepada anak buah Bapak untuk segera menuntaskan kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Ungkaplah apa yang sebenarnya terjadi. Dari mulai penyidikan di awal, apa BAP-nya, bagaimana keputusan pengadilan, bagaimana keputusan jaksa, semuanya harus diungkapkan, diperiksa kembali. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Kalau polisi tidak menangani ini dengan sesungguhnya, maka memang akan ada noda hitam dalam sejarah kepolisian. Tetapi kalau kepolisian seperti kasus Sambo menuntaskan perkara ini, maka nama besar polisi, kebersihan, kewibawaan polisi akan terangkat kembali. Oleh karena itu sekali lagi, polisi tidak boleh main-main dalam kasus ini. Kasus ini bukan saja menjadi perhatian nasional, tetapi juga internasional. Dan seluruh mata bertuju kepada polisi. Bagaimana profesionalitas polisi, integritas polisi diuji dalam kasus ini. Kalau kasus ini tidak bisa juga, maka Kapolri harus memerintahkan untuk diusut tuntas. Demikian editorial kali ini, dan selalu tegakkan hukum serta berikan keadilan. Terima kasih.